Saya sampaikan adalah Laplace equation. Jadi apa sih Laplace equation itu? Laplace equation atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan persamaan Laplace adalah sebuah persamaan diferensial parsial orde 2 yang menggambarkan keadaan stasioner di suatu sistem fisik, yaitu kondisi fisik di mana suatu besaran seperti suhu, potensial listrik, atau tekanan tidak berubah terhadap waktu. Laplace dapat dinyatakan sebagai del kuadrat Pi sama dengan 0, di mana del kuadrat adalah operator Laplace dan Pi adalah fungsi skalar. Persamaan tersebut didapatkan gradien Pi, yaitu del kuadrat Pi sama dengan divergensi Pi sama dengan 0. Selanjutnya materi kedua yang akan saya sampaikan adalah Poisson equation. Poisson equation adalah persamaan diferensial parsial yang banyak digunakan dalam fisika dan teknik untuk menggambarkan distribusi suatu besaran akhir seperti potensial listrik, tekanan atau suhu yang dipengaruhi oleh sumber atau muatan dalam suatu ruang. Nah, Poisson equation dapat dinyatakan dengan del kuadrat F sama dengan 0. Untuk umum, do kuadrat F per do X kuadrat ditambah dengan do kuadrat F per do Y kuadrat ditambah dengan do kuadrat F per do Z kuadrat sama dengan 0. Yang digunakan dalam studi gravitasi kelas Newton adalah del kuadrat Pi sama dengan 4pi G dan Rho, di mana Pi adalah potensial gravitasi di titik, dan Rho adalah kerapatan massa, dan G adalah konstanta gravitasi universal. Dua hukum Gauss dalam gravitasi, yaitu dapat dituliskan sebagai integral tertutup dV dou V G dot dA sama dengan minus 4pi G dan M dalam. Dapat diturunkan sebagai integral tertutup dou V G dot dA minus integral Pi divergensi dot G dan dV. Lalu dari hukum Gauss gravitasi didapatkan integral Pi divergensi dot G dV sama dengan minus 4 pi G integral Pi Rho dan dV. Karena berlaku untuk Pi, maka integral harus sama dengan divergensi dot G sama dengan minus 4 pi G dan Rho. Tetapi karena G sama dengan minus dari persamaan tersebut, sehingga kita dapatkan kembali persamaan Poisson del kuadrat Pi sama dengan 4pi G dan Rho. Dari Rizka Dunalia, yaitu differential partial of heat energy dan wave equation. Jadi materi yang pertama diferensial. Pengertian dari diferensial ini adalah bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Dalam energi panas diferensial ini memiliki bentuk variabel, yaitu suhu, volume, dan tekanan. Diferensial partial memiliki konsep diferensialnya, yaitu di mana
bergantung pada beberapa variabel, misalnya suhu, volume, dan tekanan, di mana Q sama dengan Q, T, V, P. T adalah tekanan, V volume, dan P itu apa? Ya. Selanjutnya diferensial parsial memiliki konsep diferensialnya, di mana Ya. selanjutnya dari diferensial parsial memiliki konsep dasar, yaitu jika Q yang artinya panas bergantung pada beberapa variabel, misalnya T itu suhu, V itu volume, dan P itu tekanan, di mana Q sama dengan Q, T, V, P. Ini dari konsep dasar dari diferensial parsial. Dari konsep ini diperoleh diferensial totalnya, yaitu dQ sama dengan dQ per dT V, P dt ditambah dQ per dV T, P di V ditambah dQ per dV T, V dV. Kemudian contoh diferensial parsial energi pada panas, misalkan Q T per V sama dengan AT kuadrat V, di mana diferensial parsial terhadap suhu T pada volume konstan terdapat dQ per dT V 2AT per V. Selanjutnya diferensial parsial terhadap volume V pada suhu konstan dQ per dV T sama dengan AT kuadrat. Kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu wave equation. Pengertian dari wave equation adalah persamaan diferensial parsial yang menggambarkan bagaimana suatu gangguan seperti medan, tekanan, atau amplitude gelombang yang merambat melalui ruang dan waktu. Bentuk umum dari wave equation terdapat dalam bentuk satu dimensi, di mana do kuadrat per do t kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat T per do x kuadrat. Dalam dimensi 3 terdapat do kuadrat per do t kuadrat sama dengan V kuadrat. Kemudian dimensi 3 terdapat do kuadrat V per do t kuadrat sama dengan V kuadrat nambah kuadrat V. Untuk T, X, dan T itu merupakan fungsi gelombang mewakili gangguan yang merambat. Kemudian untuk V adalah kecepatan rambat gelombang. Dan untuk 16 kuadrat adalah operator lapas yang menunjukkan sebaran spasial. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan atau dipaparkan sebelumnya oleh Rizka Dunia dan Sasabila Nureni Saputri. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu tentang Helmholtz equation dan Schrödinger equation. Untuk materi yang pertama yaitu saya akan membahas tentang Helmholtz equation. Jadi, apa sih itu Helmholtz equation? Jadi, Helmholtz equation adalah persamaan diferensial parsial yang sering muncul dalam ilmu fisika
fisika atau teknik, atau yang sering muncul dalam gelombang seperti gelombang akuistik, gelombang elektromagnetik, dan fenomena optik. Biasanya persamaan Helmholtz equation sering muncul ketika kita mencari konsep harmonik terkait dengan gelombang. Jadi persamaan Helmholtz equation ini bermula dari mengasumsikan solusi gelombang monokromatik berfrekuensi tunggal pada persamaan gelombang, yaitu dou kuadrat V per. Jadi persamaan Helmholtz equation ini bermula dari persamaan mencari solusi gelombang monokromatik dengan persamaan gelombang, yaitu dou kuadrat I per dou T kuadrat sama dengan C kuadrat nabla kuadrat I, di mana ini adalah sebagai percepatan dan ini adalah sebagai operator Laplace dan ini adalah kecepatan rambut gelombang. Dan ini adalah keseimbangan satuannya. Bentuk persamaan ini diperoleh satuannya yaitu dari PSI, yaitu satuannya bergantung pada fungsi gelombang. Dan dou kuadrat PSI per dou T kuadrat, yaitu satuannya adalah perubahan kecepatan gelombang di mana satuan PSI per dou T kuadrat sama dengan satuan energi per S kuadrat, dan satuan dari nabla kuadrat PSI yaitu nabla kuadrat sama dengan dou kuadrat per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat per dou Y kuadrat ditambah dou kuadrat per dou Z kuadrat. Masing-masing dari turunan ini memiliki satuan yaitu dou per dou X kuadrat, di mana 1 dibagi panjang kuadrat sama dengan 1 per X kuadrat. Dan yang terakhir yaitu C pangkat 2, satuannya yaitu C sama dengan M per S, di mana C kuadrat sama dengan M kuadrat dibagi S kuadrat. Setelah dijelaskan apa itu Helmholtz equation dan dari mana Helmholtz equation berasal, selanjutnya yaitu bentuk umum dari Helmholtz equation. Helmholtz equation memiliki bentuk umum yaitu nabla kuadrat PSI ditambah K kuadrat bagi sama dengan 0, di mana nabla kuadrat ini adalah operator Laplacian dan PS ini adalah fungsi yang ingin dicari dan K ini adalah bilangan gelombang.
gelombang. Yang sebelumnya yaitu bentuk umum dan pengertian Helmholtz equation. Selanjutnya itu bentuk dari macam-macam Helmholtz equation. Berdasarkan dimensinya, Helmholtz equation dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu 1 dimensi, yang kedua 2 dimensi, dan yang ketiga yaitu 3 dimensi. Nah, dari 3 dimensi ini, dari 1, 2, 3 dimensi ini terdapat bentuk persamaan umumnya, yaitu dimensi pertama memiliki bentuk umum yaitu do kuadrat dibagi do x kuadrat sama ditambah k kuadrat dibagi sama dengan 0, di mana solusi ini digunakan sebagai kombinasi sinus dan kosinus. Yang selanjutnya, bentuk yang 2 dimensi memiliki 2 persamaan umum, yaitu pada kartesian yang memiliki pola x, y, dan pada pola yaitu r dan θ. Di sini kita akan rumuskan yang pertama yaitu yang kartesian x, y, di mana itunya yaitu do kuadrat per do x kuadrat ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah k kuadrat ini sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu pada pola r θ, yaitu 1 per r do per do r do per i per do r ditambah 1 per r kuadrat do kuadrat i dibagi do θ kuadrat ditambah k kuadrat i sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya yaitu yang 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi memiliki 2 karakteristik atau 2 jenis, kalau yang 3 dimensi dia memiliki 3, yaitu pada koordinat kartesian, koordinat silindris, dan koordinat bola. Pada yang koordinat kartesian memiliki persamaan yaitu do kuadrat i per do x kuadrat ditambah do kuadrat i per do y kuadrat tambah per dz kuadrat sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu pada silindris atau silinder, 1 per r do per do r do i per do r ditambah 1 per r kuadrat do kuadrat i per do i kuadrat ditambah do kuadrat i per do z kuadrat ditambah k kuadrat i sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu pada bola, 1 per r kuadrat do per do r kuadrat do i per do r ditambah 1 per r kuadrat 1 per sin θ do per do θ sin θ do i per do θ ditambah 1 per r kuadrat sin kuadrat θ do kuadrat i per do kuadrat tambah 4 kuadrat i sama dengan 0. Jadi yang kedua yaitu tentang Schrödinger equation. Apa sih itu Schrödinger equation? Jadi Schrödinger equation adalah persamaan fundamental dalam mekanika kuantum yang menjelaskan bagaimana gelombang dari suatu sistem kuantum berubah seiring waktu atau posisi. Semua informasi fisik tentang sistem tersebut seperti probabilitas, menemukan partikel pada suatu posisi atau energi tertentu,
bentuk umum dari Schrödinger equation, yaitu bentuk persamaan umumnya. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu pada dependensi waktu, yaitu pihak ini ada dua. Yang pertama yaitu dependensi waktu, yaitu pihak R, T dibagi T sama dengan K vektor bagi R, T. Dan yang kedua yaitu stasioner, yaitu K vektor R sama dengan R. Jadi pada dependensi waktu ini menjelaskan tentang evolusi fungsi gelombang, sedangkan pada stasioner yaitu digunakan ketika sistem tidak berubah terhadap waktu. Jadi di Schrödinger equation juga terdapat bentuk umum dari Hamilton operator data, yaitu H vektor dalam mekanika kuantum biasanya diberikan H vektor sama dengan H kuadrat per 2M nabla kuadrat ditambah V R, di mana H kuadrat per 2M ini disebut sebagai energi kinetik kuantum dan VR ini digunakan sebagai potensial energi.